Kan gue suka nanya, gimana nih karir nih dunia hiburan nih gitu kan ya. Jawaban dia, karir Kang Ronald ya aman dunia hiburan tapi gitu-gitu aja. Ya rezekinya gitu-gitu aja. Pak Ustadz bilang begitu. Aku sedih digituin. Jelek ya, jelek Kok gitu-gitu aja. Dia bilang gini, namanya guru bukan kadang ya, namanya guru biasanya kan informasinya langsung ya sono lah ya. Iya. Kang Ronald akan punya karir baru. Akan punya sesuatu yang baru, rezekinya jauh lebih besar dari sekedar dunia hiburan. Apaan tuh? Politik. Most Talk. Most 1058. 1058, ketemu lagi di Most Talk episode The Candidates bersama saya Ronald Surapraja. Sebetulnya saya pengen ngomong panjang cuman gak enak karena sebetulnya saya di sini tamu. Yang dikerjain. Tapi dua ini adalah senior saya yang kalau nyuruh senior kalian enak aja ya. Coba Ronald kamu aja yang opening. Oke. Sebetulnya saya bukan di MOS dulu siarannya. 14 tahun saya siaran di tetangganya yang hanya berjarak 6 meter studionya. 6 meter gitu, coba kita ukur dulu. Hitung aja cuma ngalangin satu radio. Iya, Dua radio, 6 meter, radio. ya 10 meter lah paling Iya, jauh iya. juga. Sobat pagi kita, dia siaran di... Enggak, lu ngerasain enggak? Dia openingnya serius banget ya. Iya, gue pikir dia mau heboh. Emang harus gimana? Oh mau biasa heboh? aja kita. Heboh. 1058. Ketemu lagi di Most Talk di episode The Candidates. Yes. Oh, pengen gitu. Iya dong. Oh, iya, nah iya, ini iya, iya. akan Maaf, jadi maaf. serius gini nih karena jadi kandidat calon caleg DPR jadi lebih serius gitu. Sebetulnya saya dari dulu lebih serius orangnya. Enggak. Cuman yang kamuflase yang selama ini dong. kan ya? dibayar. Saya mah gimana bayaran aja, dibayar acara komedi-komedi gitu. Dari sini juga gak dibayar. Pelan lagi deh. Enggak lagi apa ya, bukan lagi ya. Maksudnya sebetulnya dari dulu gue tuh memang lebih serius orangnya. Tapi ya tergantung dengan situasi kerjanya. Apalagi format dulu kerjanya, pasangannya gitu loh. Teh Tike gitu ya. Ya gimana mau serius? Berdua Teta. Nggak Berapa bisa. tahunnya sama Teh Tike ya? Sama Tike siaran di sini berarti bareng 13 tahunan lah. 13 Wow. tahun. Lewatin satu dekade tuh ya. Lebih dari 1 dekade. Aduh, Lebih ketika- dari 2 periode. Kang, ketika berhenti berat nggak itu teh? Berat karena saya kangen honornya. Kirain kangen on airnya mah. Jadi bayangkan aja 14 tahun siaran, 5 tahun di Bandung, 14 tahun di Jakarta, ya hampir 20 tahun lah. Punya fixed income. Nah, Tiba-tiba nggak ada. oh no, Ya gitu ya. Kangen lagi pula. Setengah hidup gue ya siaran radio, jadi ya siapa yang nggak kangen lah. Keputusan berat itu ya diambil gitu tah. Karena apa gitu kan? Kan itu sangat berat 13 tahun fixed income menyenangkan. Semua orang tahu siapalah Roti gitu. Ya, yang pertama tentu keputusannya adalah dari manajemen sendiri yang merasa perlu ada penyegaran. Dan kami pun merasa bahwa oke, gue udah semakin tua nih sama Tike nih. Di satu titik semua penyiar radio akan nggak ketemu sama segmen radionya. Kita harus pindah ke radio yang mungkin lebih mature, lebih sesuai dengan segmentasi kita. Iya. Gitu kan ya. Yang kedua juga 14 tahun gue di sebuah tempat yang sangat gue cintai, tapi gue gak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Padahal mungkin opportunity di luar sana juga besar. Bahkan mungkin di luar sana juga ada sesuatu yang bisa menerima atau apa ya menghargai, mengapresiasi kemampuan gue lainnya gitu loh. Oke. Jadi ya udah, terima kasih radio. Sekarang gue mau mulai petualangan baru. Dan Jadi ternyata dunia itu di luar luas sekali ya. Luas sekali. Tahun lalu tuh jadi tahun yang cukup berarti dong buat Kang Onal dong. Oh ya, melewati tahun pertama tanpa siaran, awal-awal tuh yang bangun pagi, anjing gua ngapain ya? Bingung gitu kan ya. Biasa bangun jam berapa berarti sebelum waktu siaran? Jam 4:30 udah bangun, habis sholat subuh langsung berangkat. Setelah itu masih jet lag nggak? Enggak, cuman yang habis sholat subuh tuh mandi, tetap mandi loh. Tidur lagi, dan aku benci itu. Aku benci sekali pagi-pagi gak punya kegiatan. Tapi kan sekarang beralih jadi berkunjung ke ini dong, ke Apa sih? konstituen, ke dapil-dapil, ya dong. Ya jadi selama ajang kontestasi politik lah ya, kampanye lah gitu ya. Gue itu hanya 2 hari di Jakarta, Senin dan Selasa saja. Oh, makanya lu jadi duta wush ya. Bolak-balik dia. Bolak-balik pakai wush terus. Harusnya gue di-endorse sama PT Kereta Cepat Indonesia tuh. Kan lumayan Sangat ya. membantu ya. Sangat membantu. Jadi kan gue tuh kalau dari Jakarta naik dari Halim 30 menit set nyampe Bandung. Jemput sama tim gue. Baru Enggak, ke Garut, nyampe ke Tasik. Padalarang, nyampe Sampai Bandungnya Padalarang. mah setengah jam lagi. Ya kalau gue sih turun di Cimahi biasanya. Ah. Lebih dekat rumah gue. Oh, Jemput oke. sama tim gue langsung masuk tol.
Bisa ke Garut, bisa ke Tasik gitu loh. Itu lebih cepat, lebih menghemat waktu banget. Banget ya. Oke. Nah boncos tuh. Apanya? Itu Ya kan lumayan, ada biaya kan? sih. Makanya kereta api cepat kamu nggak sadar saya posting terus. Gak ngerti-ngerti ini kodenya. Kode-kode nggak ditangkap Gak ya? ngerti aja. Gila, Tag gila. Eva Hairunisa. Iya benar-benar. Iya. Nah itu jadi rutinitas sekarang. Senin Selasa di Jakarta untuk syuting-syuting. Karena gue masih butuh kerja dan lain sebagainya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai Minggu siang gue masih di daerah. Di Garut dan di Tasik baru pulang ke Jakarta. Gitu. Capek Kang. Melelahkan sekali. Lelahnya itu lengkap ya. Fisik udah pasti, pikiran udah pasti, biaya juga udah pasti gitu. Yang lebih jadi concern lebih ke fisik atau lebih ke biaya? Fisik mah gue insya Allah kuat-kuat aja ya. Cuman biaya dan pikiran tuh yang... Oke, pikiran gue masih bisa mengelolanya lah. Kalau biaya mah fix. Iya. Segitu ya segitu gitu. Nggak bisa lu gimana-gimanain gitu. Kang, biaya apa sih yang paling gede buat keluar emang? Ya bagaimanapun biaya sosialisasi itu besar sekali. Apa aja sih? Terus terang gue kan nggak Lu pernah mau nyalek nih. juga? Enggak. Oh, lagi mau nyalek. tapi gue pengen tahu gitu. Apa sih gitu yang membuat orang kalau jadi caleg itu aduh keluar duit biaya apa aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang paling besar adalah biaya sosialisasi supaya kita dikenal. Iya. Gue alhamdulillah datang dengan modal sosial. Betul. Sudah dikenal, Iya. cenderung lebih mudah untuk masuk. Aha. Makanya kalau misalnya ada saudara di Garut atau di Tasik, boleh dicek. Tidak banyak poster, spanduk, baliho gue. Oke. Karena nggak ada duitnya. Bukan karena udah ada modal sosialnya, bukan. Ya, Menurut oke. survei, efektivitas dari spanduk baliho gitu cuma 4%, kecil banget. Serius Kang? Kecil. Jadi orang Terus yang percuma gede? dong pasang gede-gede baliho. Percuma sih Ih, tidak. Ah. Cuman dari poster membuat orang sampai nyoblos tuh kecil bang, cuma 4%. Oh. Yang lebih efektif adalah Turun ke lapangan, ngobrol ke rumah warga, itu yang gue lakuin. Itu ambil hati berarti Yes, ya. yes. Untuk kemudian dia di TPS memilih. Betul, persuasi Gitu. mah harus ketemu langsung tatap muka, paling efektif. Oh, Oke. oke. Soal memilih? Ya. Sok. Gue boleh nanya. Iya, iya. Soal memilih, gue penasaran. Kita agak balik ke awal dulu. Dari dunia broadcast, tiba-tiba masuk ke dunia politik kan pasti ada ininya dong, ada pemancingnya dulu awalnya. Gimana tuh ceritanya? Oke. Bisa terjun ke dunia politik. Jadi dari dulu gue tuh bercita-cita. Ada satu fase dalam kehidupan gue punya manfaat lebih besar Ya. untuk masyarakat. Gini, selama ini kalau gue kerja yang dapetin manfaat cuma keluarga. Aha. Gue tanda tangan kontrak, gue syuting, gue nge-MC, dibayar. Yang dapat manfaat siapa? Hanya keluarga. Ya. Pendengar Iya. ini kok manfaat Kan terhibur, kok kan pasti. betul. Itu boleh, itu secara luasnya. Tapi gue berpikir bahwa gue harus lebih besar dari ini. Gue harus punya manfaat lebih besar dari ini. Oh, Gitu oke. kan ya. Politik gue kira adalah salah satu cara untuk punya manfaat yang lebih besar lagi. Insya Allah untuk bab duniawi gue udah beres. Aha. Gue udah selesai lah dunia. Tinggal secukupnya aja sekarang mah. Jadi ini bakal buat Yes. akhirat juga Jadi gitu. apa yang gue lakuin sekarang, kampanye ini memang berat. Politik itu sangat berat. Dinamikanya luar biasa. Sakit hatinya ada, air matanya ada. Tapi gue berpikir gini, dulu gue tanda tangan buat keluarga. Sekarang gue tanda tangan kalau jadi anggota dewan, tanda tangannya sama. Tapi bisa jadi 1000 sekolah tuh. Bisa jadi 1000 beasiswa. Bisa jadi 1000 masjid. Tanda tangannya sama, manfaatnya lebih besar. Gitu ya. Itulah kenapa Kang, ya. gue berpikir bahwa oke, kenapa harus politik? Kenapa harus melarang? Cara bermanfaat kan banyak. Dan ini ada kesempatan di depan mata, kenapa enggak? Iya. Gitu loh. Aha. Kang, punten ini mah, punten banget ya. Jawaban Akang teh agak seragam sama caleg-caleg yang lain. Oke, Maksudnya ya. kenapa kita nggak masuk ke sistem gitu? Untuk kita mengubah dari dalam satu. Ini jawaban yang template istilahnya mah gitu ya Kang ya. Terus yang kedua, ada yang bisa kita perjuangkan. Ada manfaat yang kayak gitu-gitu teh mirip gitu Kang. Tapi kan sebetulnya untuk mencapai manfaatnya nggak harus jadi politik gitu Betul, Kang. saya jadi penyiar juga bermanfaat Tah, buat masyarakat. eta, Betul. Cuman apakah saya dari penyiar bisa membangun 1000 sekolah? Nggak bisa. Dan nggak bisa aja gitu. Iya. Politik ya menurut saya salah satu caranya. Saya nggak bilang satu-satunya cara. Salah satu caranya dengan politik. Lagi pula saya berpikir bahwa
ini sebetulnya ada campur tangan langit juga. Dalam Ya. hal apa misalnya? Memutuskan ini. Ya, jadi apa namanya teh? Ya gue gini-gini juga ngaji lah ya. Nah ini Belajar lah. kita masuk ke mode seriusnya Kang Onal nih. Jadi kan kalau punya guru kan gua abis ngaji tuh nanya apapun gitu kan ya. Kritis ya. Nanya apapun gitu, cerita gitu. Aha. Ya, kan gue suka nanya, gimana nih karir nih dunia hiburan nih gitu kan ya. Ya. Jawaban dia, karir Kang Ronald ya aman dunia hiburan tapi gitu-gitu aja. Ya rezekinya gitu-gitu aja. Pak Ustadz bilang begitu. Aku sedih digituin. Jelek ya, jelek Kok gitu-gitu aja? Dia bilang gini, namanya guru bukan kadang ya, namanya guru biasanya kan informasinya langsung ya sono lah ya. Ya. Kang Ronald akan punya karir baru, akan punya sesuatu yang baru, rezekinya jauh lebih besar dari sekedar dunia hiburan. Apaan tuh? Politik. 2 tahun yang lalu nih ngomongnya. Nah. Gimana caranya? Tunggu aja, ntar juga bakal ada yang ngelamar. Oh. Jadi niat ada pribadi, petunjuk dari guru juga ada. Yang ngelamar juga ada. Tiba-tiba datanglah lamaran itu, gue bilang, bener nih ada nih gitu kan. Jadi ya Kayak nyambung gitu semuanya. kayak nyambung, Itu lamaran waktu itu jadi kader gitu masuk awal-awalnya. langsung jadi caleg. Dari Langsung jadi warna biru atau dari warna Nah merah? itu dia, kita lamarannya? simpang siur nih. Dulu awal biru karena yang ngajak juga temen dulu. Aha. Dulu Sebut aja. ya si Om Farhan karena dia Oh, kakak Eta. gue gitu kan ya. Ya kan awalnya juga ya udah belajar aja dulu gitu kan ya. Cuman di satu titik ada situasi kejadian yang membuat gue tidak bisa lanjut di politik saat itu. Ya ada masalah, ada sesuatu yang harus diberesin lah. Iya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan di sini. Iya, nggak bisa. Pokoknya gua pamit, maaf, gua nggak bisa lanjut karena gue bisa meledak pala kalau misalnya gue ikutan politik juga. Oke. Perjalanan berlanjut, Berapa bulan tuh berlanjutnya? udah mulai jejek, Uh-uh. udah mulai oke gue bisa berdiri tegak lagi. Oke. Datanglah tawaran dari PDIP. Dari warna yang lain ya. Yes. Nah pada Oke. saat itu gue bilang, oh ini kayaknya. Kenapa nggak warna yang sebelumnya? Dilanjutin. Kita dalamin habis ini gimana? Iya Gue juga baiklah. penasaran sih kenapa dari biru ke merah Kan gitu. sudah ajak. Kenapa jadi beda warna? Eta. Nah, Nanti ya. kita lanjut lagi di Mouse Talk barengan sama Ronald Sutapraja, caleg untuk Dapil 11-nya. Jabar 11, Jabar 11. Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasik. Gitu. Oke, baik. Mantap. Most Talk. Most 1058.